Di bab 3 ini, kita akan membahas mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab guru pendidikan agama Islam yang terdiri dari pengertian guru, tugas dan fungsi guru, tanggung jawab guru pendidikan agama Islam, syarat-syarat dan sifat-sifat guru, serta kode etik guru pendidikan agama Islam. Yuk, tanpa berlama-lama langsung kita bahas. Nah, yang pertama pengertian guru. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan formal, minimal berstatus sarjana dan berdasarkan ketetapan hukum yang sah sebagai guru dengan mengacu pada undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Lalu ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kehadiran kepemimpinan kepala sekolah yang sangat penting dalam membangun sekolah yang berkualitas. Sebab kepala sekolah merupakan penggerak utama bagi sumber daya sekolah, terutama guru dan karyawan. Namun, yang perlu diingat bahwa keberhasilan kepala sekolah dalam kepemimpinannya dalam rangka melaksanakan tugasnya bukan ditentukan oleh keahliannya di bidang konsep dan teknik saja, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh kemampuan dalam memilih gaya memimpin dan memberikan kesempatan pada guru untuk berekspresi dalam mengembangkan dirinya. Lalu syarat-syarat kepemimpinan kepala sekolah tak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan di bab 1 bahwa ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang kepala sekolah. Yang pertama, memiliki kecerdasan atau inteligensi yang baik. Yang kedua, percaya diri sendiri dan membership. Yang ketiga, memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidang pendidikan. Yang keempat, cakap bergaul dan ramah tamah. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, suka menolong dan memberi petunjuk. Yang ketujuh, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, dan terakhir, sehat jasmani dan rohani. Menurut Suwaji Lazarut menjelaskan bahwa 3 fungsi kepala sekolah. Yang pertama sebagai administrator pendidikan, yaitu kepala sekolah berfungsi sebagai administrator dalam sekolah yang dia pimpin, bahwa ia dapat memberikan atau mengarahkan bagaimana proses berjalannya kegiatan pendidikan di dalam sekolah tersebut. Yang kedua, sebagai supervisor pendidikan, sebagai penilai dalam sekolah yang ia pimpin apakah proses pembelajaran telah sesuai yang diharapkan dan berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Dan yang terakhir, pemimpin pendidikan. Tentunya, kepala sekolah merupakan pemimpin dari sekolah itu sendiri, dan selayaknya seorang pemimpin harus bisa mengarahkan seluruh pegawai maupun peserta didik dalam meraih tujuan pendidikan yang ingin sama-sama dicapai. Selanjutnya, keefektifan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu adalah yang pertama, keefektifan kepala sekolah itu sendiri, di mana kepala sekolah harus bisa memimpin sekolahnya tersendiri secara efektif, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, partisipasi dan rasa tanggung jawab guru. Guru tidak bisa lepas begitu saja. Ia harus memiliki partisipasi serta rasa tanggung jawab penuh terhadap sekolah, karena bagaimanapun orang guru merupakan penggerak dari sekolah itu sendiri. Yang ketiga, staf dan pegawai lainnya di lingkungan sekolah. Tentunya berjalannya suatu sekolah pasti salah satunya adalah pengaruh dari staf atau pegawai yang ada di sekolah tersebut. Yang keempat, proses belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, pengembangan guru. Keenam, staf dan pegawai lainnya yang terprogram. Yang ketujuh, kurikulum yang relevan dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang kedelapan, visi, misi, dan strategi yang jelas. Dan kesembilan, iklim sekolah yang kondusif. Yang kesepuluh, penilaian komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan. 11, komunikasi yang dilakukan secara efektif. 12, baik secara internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, serta keterlibatan wali murid dari peserta didik itu sendiri. Nah, jika faktor-faktor tersebut terwujud, maka proses pendidikan dijamin akan bermutu dalam sekolah itu.
Di bab ini juga dibahas kembali apa saja indikator keberhasilan dari kepemimpinan kepala sekolah. Tentunya dua bab terakhir sudah menjelaskan secara rinci bagaimana indikator keberhasilan kepemimpinan dari kepala sekolah tersebut dapat dinyatakan berhasil dengan memenuhi beberapa faktor tersebut, yaitu indikator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Baiklah, itulah penjelasan dari bab 3, maka kita akan lanjut untuk pembahasan di bab 4.